Hai semua, ketemu lagi dengan saya Kak Budi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan persamaan kuadrat baru. Cara menentukan persamaan kuadrat baru ini ada dua jenisnya, yaitu yang pertama dengan cara inverse, yang kedua menggunakan cara rumus. Cara inverse ini ada syaratnya sebenarnya ya, jadi tidak semua persamaan kuadrat baru bisa digunakan cara inverse. Jadi syarat dari kita menggunakan inverse itu kalau dia bentuk dari akar persamaan kuadrat barunya itu mirip. Ya, mirip seperti apa sih? Oke, nanti kita akan bahas. Oke. Yang kedua menggunakan rumus. Nah, rumus ini bisa digunakan untuk semua persamaan kuadrat baru apapun. Itu bisa digunakan, baik yang mirip maupun yang tidak mirip. Oke, dengan cara menggunakan rumusnya yaitu x kuadrat min x1 tambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Di mana x1 tambah x2 itu adalah menggunakan min b per a, dan x1 kali x2 itu adalah c per a. Ya. Kita akan coba. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Jadi di sini kita dikasih tahu ada sebuah persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadratnya ini kita sebut namanya persamaan kuadrat lama. Namanya persamaan kuadrat lama. Kita mau membentuk persamaan kuadrat baru dengan menggunakan akar-akarnya, yaitu 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini 2P plus 1 sama 2Q plus 1 ini bentuknya mirip. Yang beda hanya P sama Q-nya saja. Jadi bentuknya mirip, karena dia bentuknya mirip, lebih baik kita menggunakan cara inverse. Lalu cara inverse seperti apa sih, Kak? Oke. Ya, untuk menggunakan cara inverse, caranya seperti ini. Oke. Perhatikan, di sini kita ambil salah satu aja. Kan akarnya adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Jadi ambil salah satu. Misalnya saya ambil yang 2P plus 1 aja. Oke, saya masukin di sini. Jadinya 2P plus 1. Nah, cara untuk menghitung dengan cara inverse, ini harus selalu sama dengan X. Jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya, angka-angka yang ada di sebelah kiri, kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Dimulai dari yang plus 1 dulu. Plus 1 kalau pindahin ke sebelah kanan, jadinya X-nya dikurang 1. Nah, selanjutnya kita bagi lagi, ini ada 2P, berarti P sama dengan X min 1 per 2. Artinya, kita hanya untuk mencari di mana P sama dengan berapa. Nah, selanjutnya, yang ini kita akan masukkan substitusi ke dalam persamaan kuadrat yang lama. Oke, persamaan kuadrat yang lama, sebagai kita sebut namanya PK lama, kita tulis, yaitu X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0. Oke, kita masukin substitusi P-nya ini ke masing-masing X yang ada. Di setlist seperti ini, X min 1 per 2, kuadratin, min 5 dalam kurung, X min 1 per 2, dikurang 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Bentuknya menjadi X kuadrat min 2X plus 1 dibagi 4. Oke, terus ini kita masukin min dalam kurung 5X min 5 per 2 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, karena di bawah sini penyebutnya itu paling besar adalah 4, jadi semuanya kita kali dengan 4. Oke, menghasilkan jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Terus itu 4 dibagi 2 hasilnya 2, jadi min 2 dalam kurung 5X min 5 kurang 4 sama dengan 0. Ya, jadi 4 di sini, ya ini 4 dikali dengan seperempat, jadinya hilang. 4 dibagi 2 hasilnya jadi 2, 4 dikali min 1 jadinya min 4. Oke, setelah ini kita selesaikan lagi, sederhanakan. 1 dikalikan ke dalam, jadinya min 10X plus 10
min 4 sama dengan 0. Oke, X kuadrat tidak ada temannya, jadi kita tulis saja min 2X ada temannya min 10X, jadinya min 12X. 1 ditambah 10 adalah 11, dikurang 4 jadinya 7. Jadi kita dapat persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 12X plus 7. Oke, bagaimana? Paham? Udah ya? Oke, sekarang kita akan coba bandingkan dengan menggunakan sistem rumus yang seperti tadi. Oke, untuk menggunakan rumus, yang pertama kita harus tulis dulu untuk persamaan kuadrat lamanya. Persamaan kuadrat lamanya yaitu itu ada X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0. Nah, karena dia akarnya adalah P dan Q, sehingga di sini kita harus tentukan yang pertama adalah P ditambah Q, lalu yang kedua adalah P dikali Q. Jadi harus kalian tentukan seperti itu. Ingat tadi di awal, P tambah Q itu adalah min B per A, P kali Q adalah C per A. Oke, min B per A, jadi min 5 per A-nya 1. Hasilnya adalah 5. Oke, untuk P kali Q adalah C per A, jadi min 1 dibagi dengan 1, yaitu min 1. Sudah selesai, kita tentukan untuk menentukan persamaan kuadrat yang barunya. Oke, untuk PK baru, diminta di sini X1-nya adalah 2P ditambah 1, untuk X2-nya adalah 2Q ditambah 1. Nah, PK baru membutuhkan dua komponen. Yang pertama adalah X1 ditambah X2, lalu yang kedua adalah X1 dikali X2. X1 tambah X2 berarti kita jumlahkan 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1. Kalau X1 dikali X2 adalah 2P plus 1 dikali 2Q plus 1. Oke, kita selesaikan di sini. Jadinya 2P tambah 2Q ditambah 2. Oke, kita selesaikan lagi. 2-nya saya keluarin, jadinya P tambah Q ditambah 2. Oke, tadi kita sudah dapat P tambah Q itu nilainya adalah 5. Jadi saya tulis di sini 2 kali 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 12. Oke, selanjutnya yang di bawahnya ini kita kalikan jadinya 4PQ 2P dikali dengan 2Q jadinya 4PQ. Oke, kita boleh buat skema kalau kalian bingung. Oke, terus 2P dikali 1 jadinya adalah 2P. Seperti itu. Lanjutnya 1 dikali 2Q jadinya adalah 2Q. Ditambah dengan yang terakhir yaitu 1 dikali 1 jadinya adalah 1. Oke, nah kita selesaikan PQ, artinya P kali Q. P kali Q tadi kita sudah dapat yaitu min 1, jadi saya tulis 4 dikali min 1 ditambah 2P tambah 2Q, ini sama seperti yang ini ya. Oke, jadi saya boleh tulis jadinya 2 dikali 5 ditambah dengan 1. Oke, 4 kali min 1 adalah min 4 ditambah 10 tambah 1. Hasilnya sama dengan 7. Oke, setelah kita dapat semuanya, kita masukkan ke dalam sistem persamaannya. Tadi rumusnya adalah X kuadrat min X1 ditambah X2. Kita kasih variabelnya adalah X
ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, oke. X kuadratnya tetap ditulis. X1 tambah X2, tadi udah dapat hasilnya 12. Saya tulis jadinya 12X. Ditambah dengan X1 kali X2 yaitu 7. Nah, jadi kita dapat hasilnya sama seperti tadi ya. Oke. Itu cara untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Gimana? Bisa? Oke. Gampang ya. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yuk kita ambil contoh lagi yang kedua. Nah, ini dia. Persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 min 2 dan X2 min 2 adalah, oke, kalau kalian perhatikan di sini, yang ditanya untuk persamaan kuadrat baru bentuknya mirip ya. Jadi ada X1 min 2 dan X2 min 2. Jadi ini mirip, karena mirip lebih baik pakai inverse. Ya, langsung kita pakai inverse. Yaitu X1 min 2 sama dengan X. Jadi X1 sama dengan X plus 2. Nah, seperti itu. Jadi X plus 2-nya ini yang akan kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat lama. Nah, persamaan kuadrat lamanya kita tulis. Yaitu X kuadrat min 2X plus 7 sama dengan 0. Jadi kita substitusi semua X-nya menjadi X plus 2. Kuadratin 2 dikali X plus 2 ditambah 7 sama dengan 0. Ini kita jabarkan, jadinya X kuadrat plus 4X plus 4 min 2X min 4 plus 7 sama dengan 0. Jadi dapat X kuadrat plus 2X plus 7 sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Yang mau ditanyakan mungkin boleh ya lewat kolom komentar. Oke, kalau mau dibandingkan dengan menggunakan rumus juga boleh. Tahapannya seperti tadi ya. Tulis dulu untuk persamaan kuadrat lamanya, yaitu X kuadrat min 2X plus 7. Ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke, jadi kita hitung dulu yang pertama untuk X1 ditambah X2. Oke, baru kita selesaikan di sini, yaitu min B per A, jadinya adalah min 2 per 1, jadinya adalah 2. Lalu untuk X1 dikali X2, yaitu C per A, itu 7 per 1 sama dengan 7. Oke, tapi X1 plus X2 di sini, ini tidak diminta di dalam soalnya ya. Yang diminta itu adalah yang baru, yaitu untuk persamaan kuadrat baru, di mana kita anggap misalnya untuk P-nya itu adalah X1 min 2, lalu untuk Q-nya sama dengan X2 min 2. Atau boleh juga kalian boleh tulis pakai tinta yang lain, pakai X1 dan X2. Nah, seperti itu ya. Jadi X1 yang merah dengan X1 yang hitam berbeda. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung untuk yang X1 ditambah X2 sama dengan, kita selesaikan, X1 min 2 ditambah X2 min 2 sama dengan X1 tambah X2 min 4. X1 tambah X2 tadi adalah 2 dikurang 4, yaitu min 2. Oke, selanjutnya untuk satu lagi, X1 dikali X2. Oke, kita kalikan di sini. X1 min 2 dikali dengan X2 min 2. Sehingga kita dapat bentuknya adalah X1 X dikali X2 min 2 X1 tambah X2 ditambah 4.
Hasilnya menjadi X1 kali X2 adalah 7, dikurang 2, X1 tambah X2 adalah 2, tambah 4. Oke ya, di 7 tambah 4, 11, dikurang 4, hasilnya adalah 7. Udah, selesai, dapat. Terus bagian sebelah sini ya. Oke, sehingga didapat konsepnya tadi adalah X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, tinggal masukkan saja bentuknya menjadi X kuadrat. Tadi X1 tambah X2-nya adalah min 2, jadi min 2X. X1 kali X2-nya adalah 7, jadi plus 7 sama dengan 0. Oke. Bentar. Oh, sorry. Ini ada min 2 ya. Min ketemu min jadinya plus. Nah, kita. Oke, berarti hasilnya sama. Oke. Oke ya, jadi yang tadi negatif di sini, min 2 ini ketemu dengan min. Ini min 2 ketemu dengan min, berubah jadi positif. Oke, jelas ya? Oke. Sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai jumpa.